Om Swastiastu Ibu, selamat siang dan selamat yang saya menyapa Ibu nih dari Ibu Hamil sampai adiknya sekarang udah mau 2 tahun nih. Jadi Niki yang ada penyuluhan berupa materi untuk persiapan nanti usia 2 tahun sampai 5 tahun pada masa balitanya. Soalnya waktu masa balita juga adiknya bakalan melalui proses pertumbuhan serta perkembangan yang sangat cepat. Terus adiknya juga pada masa-masa itu nggak jarang adiknya bisa nggak mau makan gitu. Terus juga bisa kadang-kadang karena nggak mau makan itu gampang kena penyakit infeksi gitu. Jadi ini ada beberapa pedoman, ada 10 pedoman Niki untuk seimbang yang harus dipenuhi oleh adiknya nanti di masa balitanya. Mungkin ada beberapa. Yang pertama Niki biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kalau misalkan adiknya nggak mau nasi, mungkin bisa diganti umbi-umbian, jagung, kentang bisa. Terus juga batasi konsumsi pangan yang manis, asin, dan berlemak. Mungkin ada standar yang untuk piramida Nike yang mungkin yang berikan kepada ibu, mungkin untuk dibatasin masalah garamnya yang 1 sendok teh, terus ada gulanya yang 4 sendok makan, dan juga minyaknya yang 5 sendok makan setiap harinya untuk adiknya. Terus juga bisa melakukan aktivitas fisik yang cukup dan juga mempertahankan berat badan adiknya agar dalam tahap yang ideal. Terus juga mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, bisa dari hewani atau nabati, bisa dari misalkan tempe yang nabati tahu, kalau hewani itu bisa dari ikan, daging, telur, seperti itu. Terus juga cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir kalau adiknya biasanya menggunakan tangan atau makan sendiri. Lalu juga kalau misalkan dari ibu atau juga yang ingin ngopi mungkin bisa mencuci tangan terlebih dahulu. Terus untuk adiknya juga harus dibiasakan sarapan pagi-pagi. Terus untuk adiknya juga diminta untuk membiasakan minum air putih yang cukup dan aman. Biasanya adiknya dari ibunya dia air putih, kalau enggak formulanya kayak paling enggak air mencukupi airnya itu sebanyak 2 liter per hari Bu. Terus untuk banyak makan buah dan sayur, mungkin adiknya juga udah menerapkan Ibu ya dari buah sama sayurnya. Terus untuk biasakan membaca label kemasan pada makanan adiknya. Kalau misalkan adiknya dikasih makanan yang berkemasan, mungkin dilihat status gizinya terlebih dahulu, dari gulanya, dari garamnya. Mungkin ada juga MSG boleh bisa diberikan, tetapi bisa dibatasi karena kandungan dari MSG juga dibutuhkan oleh tubuh, tapi tidak boleh terlalu banyak. Mungkin dan yang terakhir bisa diciptakan makanan yang beraneka ragam agar adiknya tidak mudah bosan. Jadi mungkin Ibu dari 10 pedoman Niki, mungkin nanti akan yang selanjutnya akan yang kasih PPT untuk lebih memperjelas contohnya mungkin. Baik Ibu, kita yang lanjutkan dari PowerPoint untuk tambahan dari materi 10 pedoman gizi seimbangnya yang harus dipenuhi dari adiknya nanti. Yang pertama materinya ada gizi pada balita, kebutuhan gizi maupun pemberian makanan pada balitanya. Jadi untuk gizi pada balita itu kenapa penting? Karena biasanya pada balita itu terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat, juga nafsu makannya bisa menurun, dan juga mudah terkena infeksi yang menyebabkan adik ini harus memenuhi kebutuhan zat gizi yang diperlukan saat usia balita. Lalu ada hal-hal yang harus diperhatikan, ada 3. Yang pertama tepat kombinasi gizi, tepat dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga cairannya. Terus juga tepat jumlah sesuai angka asupan gizi. Terus yang terakhir itu ada tepat dengan perkembangan anak, jadi sesuai dengan usia dan berat badan dari adiknya nanti waktu balita. Terus untuk zat gizi yang diperlukan itu dari energi, bisa diperoleh dari kacang-kacangan, biji-bijian, umbi-umbian, padi-padian, dan juga gula murni. Terus juga bisa karbohidrat yang menyumbang 50-60% dari sumber energi, bisa dari padi-padian atau serealia, bisa dari beras, gandum, kentang, ubi, seperti itu. Lalu juga dari lemak itu menyumbang 35% dari sumber energi, bisa dari susu, minyak, daging, telur, ikan, dan juga masih banyak lagi. Dan juga protein, saya katakan tadi ada dari bati ataupun hewani,
Lalu ada serat dari sayur-sayuran maupun buah-buahan, sama dari mikronutriennya itu terkait vitamin sama mineral, dari vitamin A sampai kalsium, besi atau zinc seperti itu. Dan yang terakhir iodium maupun asam folat yang dapat diperoleh dari daging, ikan, telur, buah, dan sayuran serta susu. Nah, Niki ada pun hal-hal yang harus diperhatikan untuk pemberian makanan pada balita usia 2 tahun sampai 5 tahun. Nike memberikan makanan dengan porsi yang tidak terlalu banyak, lalu juga membatasi makanan yang mengandung gula yang tinggi seperti manis-manisan, permen ataupun coklat, lalu juga menghindari bumbu yang tajam karena dapat menyebabkan gangguan pada lambung maupun usus adiknya. Lalu selanjutnya ada menghindari penggunaan bahan-bahan berpengawet seperti MSG itu mungkin boleh tapi dibatasi. Lalu terakhir itu menciptakan suasana yang menyenangkan agar adiknya itu mau makan. Sama terakhir tidak menakut-nakuti adiknya apabila adiknya sedang tidak nafsu makan seperti itu. Mungkin kesimpulannya pada balita usia 2 sampai 5 tahun itu memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Jadi membutuhkan gizi yang lebih banyak dibandingkan anak usia di bawahnya, serta memiliki kerentanan terhadap sebenarnya nafsu makan dan penyakit infeksi. Ya, mungkin sekian dari saya. Dari Ibu, apakah ada pertanyaan? Baik, apabila tidak mungkin nanti bisa disampaikan lagi ya kalau ada.